Malam harinya kita menonton sebuah film yang keren banget, SOS Save Our School. Film yang dibikin sama anak-anak SMA N3 Solo. Film yang mendobrak suatu hal yang tabu, yang diibaratkan kalau guru itu istilahnya tidak boleh diprotes, tapi ini merupakan suatu breakthrough ketika seorang guru bahkan kepala sekolah sekalipun bisa diturunkan, bisa istilahnya bisa didemo massal sama semua muridnya, dan mereka membeberkan semua fakta kebobrokan headmasternya selama ini, bahwa headmasternya itu telah menggelapkan uang puluhan juta. Well, setelah hari pertama kita diajari untuk menemukan masalah, dan hari kedua kita diajarkan untuk menemukan solusi pemecahan dari masalah-masalah yang kita temukan di hari pertama. Di hari ketiga ini kita diajarkan bagaimana kita dapat terjun ke lapangan untuk meneliti, mengobservasi keadaan lingkungan. Ya, pagi harinya kita diajarkan tentang perbedaan antara hak dan kebebasan, kemudian diajarkan poin-poin yang ada di Universal Declaration of Human Rights. Setelah pembekalan cukup lama dan setelah zuhur kita berkelompok mengobservasi lingkungan di sekitar bumi perkemahan Kiara Payung ini. Kita turun ke pedesaan, kita mengobservasi beberapa keluarga, mengobservasi lingkungan di sini, bagaimana lingkungan dia dari berbagai aspek yang 6 tadi, dari mulai aspek agama, kemudian kehidupan, kemudian akal, keturunan, pendidikan, kemudian harta dan lingkungannya. Dan setelah observasi, kami berkelompok bersiap-siap untuk menyiapkan sebuah presentasi yang bersifat stage act gitu ya. Jadi presentasinya itu dirubah dalam bentuk yang unik, kebanyakan dalam bentuk parodi, misalnya drama-drama tentang lingkungannya. Terus ada juga bentuk komik hidup. Kita nonton film Turtles Can Fly. Dari pertama, mulai dari beginningnya sampai endingnya tuh sedih semua gitu. Ya bisa dibayangin deh, pertama yang digambarkan itu suasana camp pengungsian, kemudian orang-orangnya, anak-anak kecil yang kerjanya itu mereka itu membuka atau mengumpulkan ranjau-ranjau di sekitar rumah-rumah mereka, dan di situ kejadian cukup tragis di mana keluarga mereka dibantai. Kemudian kakaknya itu yang laki-laki, si Hengov, dia udah nggak punya tangan. Kemudian adiknya itu mengalami pelecehan seksual, bikin air mata terus meleleh. Kami berharap agar semua orang yang melihat itu mendapatkan sebuah efek yang positif, sehingga menyebarluaskan efek tersebut dan menjadi gerakan-gerakan yang mampu mendamaikan dunia. Untuk lebih jelasnya saya akan membawa dari JPM dari Yap, setelah hari pertama kita dimulai dari sini, kita belajar untuk menemukan masalah sosial yang terjadi, dan hari kedua kita belajar untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang terjadi di dunia ini. Hari ketiga kita sudah belajar untuk act in field, kita langsung terjun observe di lingkungan. Sudah mengalami banyak pembekalan juga. Di hari terakhir ini, hari keempat, kita belajar untuk membuat rancangan apa yang akan dilakukan setelah ini gitu. Kesan saya tuh mendapatkan banyak pengalaman, menarik sekali lah perkemahan remaja ini. Pokoknya bikin saya sendiri lebih sadar sama orang-orang sekitar, sama sosial gitu ya, meningkatkan kepekaan sosial. Soalnya diperlihatkan juga fakta-fakta yang terjadi, masih banyak yang perlu diperjuangkan. Untuk hal baru ya,
Mungkin ya dari metode. Ya pokoknya kegiatan ini sangat-sangat bagus untuk penghasil atau pencetak generasi di masa yang akan datang untuk kemajuan negara Indonesia. Yang mungkin nanti akan saya lakukan, mengajarkan kepada semua orang bahwa ternyata Islam itu adalah agama yang memang melindungi setiap hak manusia atau setiap apa yang baik untuk dunia ini. Tidak akan menebang pohon sembarangan dan akan melestarikan hutan di sana. Terus program 1000 pohon gitu, tapi bisa satu persatu dulu. Mula-mula di sekolah, kemudian setelah sekolah insya Allah di lingkungan rumah gitu. Ya mungkin saya akan ngajak teman-teman saya juga untuk peduli pada kemanusiaan dan membuat suatu gerakan. Jadi saya ingin membentuk organisasi cinta alam. Mungkin pengennya membuat suatu kelompok untuk menjaga lingkungan di sekitar. Cita-cita saya adalah ya membela hak-hak orang yang belum mendapatkan wadah, ya melakukan langkah advokasi pada sekolah bahwa gitu kita pun perlu dihargai gitu, tidak hanya yang pintar dalam akademis saja gitu. Melindungi orang-orang yang lemah, menyelamatkan negara kita Indonesia gitu. Kami anak-anak Superman berniat untuk membuat sebuah jaringan yang tak akan pernah putus, jaringan yang akan selalu menghubungkan Superman dan bisa membuat gerakan-gerakan sosial. Kami terus berkembang dan tetap tujuannya untuk membuat dunia damai dan sejahtera. Setelah kami membuat rancangan tersebut, pada akhirnya kami disematkan pin Superman, dan setelah itu kami pulang dengan membawa harapan-harapan yang indah. Kami pulang dengan membawa harapan-harapan perdamaian. Salam peace. Bangun. Bangun. Saatnya kita bertindak. Kalau kamu bukan bagian dari solusi masalah, maka kamu bagian dari masalah. Jadilah Superman. Pasrah pada ilah, hanya itu yang kita bisa. Ambil hikmah, ambil indah. Tak perlu menangis, tak perlu bersedih, tak perlu seduh sedang itu. Hadapi saja. Cobalah menari, cobalah bernyanyi, cobalah mulai detik ini.